Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita membahas kitab At-Taysiru fin Nahwi, kemudahan di dalam mempelajari ilmu nahwu, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Sebelum kita membahas latihan soal pada halaman yang ke-29 dan juga halaman ke-30, sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari. Mungkin antum bisa buka halaman 26, yaitu tabel ringkasan mubtada dan khobar. Kita mengulangi sedikit apa yang sudah kita jelaskan untuk kembali mengingatkan sebelum kita mengerjakan latihan nomor 5, nomor 6, dan nomor 8. Terkait dengan tabel ringkasan mubtada dan khobar, yang harus kita perhatikan di sini ada 3 poin pembahasannya, yaitu terkait dengan pengertian mubtada dan khobar. Jadi kita ingatkan kembali bahwasanya mubtada itu adalah isim ma'rifat yang terletak di awal jumlah. Jadi setiap isim ma'rifat yang terletak di awal jumlah, maka dia sebagai mubtada sehingga wajib dibaca rafa. Adapun khobar adalah isim atau jumlah yang dia menyempurnakan makna mubtada, atau dia menjelaskan, menerangkan keadaan mubtada, itu dinamakan dengan khobar. Kemudian di dalam menyusun mubtada dan khobar itu harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, antara mubtada dan khobar itu harus sama di dalam bilangannya dan juga harus sama di dalam jenisnya. Dan ini berlaku bagi khobar yang diambil dari isim mustaq. Tapi kalau khobarnya diambil dari isim jamid, maka persyaratan yang seperti ini tidak berlaku. Kemudian macam-macam mubtada dan khobar yang harus kita perhatikan. Mubtada itu ada 2 macam. Yang pertama adalah isim yang mu'rab dari 9 isim yang mu'rab. Contohnya adalah Zaidun qaimun, Zaidani qaimani. Kemudian yang kedua adalah mubtada yang berupa isim mabni. Dan nanti tatkala kita mengi'rab mubtada yang berupa isim mabni, maka dengan istilah apa? Fi mahalli raf'in. Yaitu kita dengan menyebutkan isim mabni tersebut, huwa misalnya, huwa domirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian hadza kitabun, hadza ismul isarati fi mahalli raf'in mubtada. Alladzi fil baiti Muhammadun, alladzi ismul mausulun fi mahalli raf'in mubtada. Seperti itu cara kita mengirab isim-isim yang mabni. Adapun macam-macam khobar di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah isim zahir atau isim yang mu'rab dan yang mabni. Kemudian jumlah ismiyah. Yang ketiga adalah jumlah fi'liyah dan sibul jumlah. Di sini ada beberapa catatan yang terkait dengan khobar yang berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah serta sibul jumlah. Yang pertama, kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka di dalam khobar tersebut harus mengandung apa? Mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Jadi ini diperhatikan. Tatkala khobarnya berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka di dalam khobar tersebut dia harus mengandung domir yang domirnya ini kembali kepada mubtada. Contoh di sini al-hasanu abuhu jamilun. Al-hasanu ini mubtada, abuhu jamilun sebagai khobar yang berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan
khobar. Abu sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Tatkala khobarnya ini adalah berupa jumlah ismiyah, abuhu jamilun, maka di dalam khobar ini harus mengandung domir yang kembalinya kepada mubtada. Di sini ada domir hu yang kembali kepada Hasan. Di atas ada ini enggak akhwat yang ini? Tadi kelihatannya ada yang naik dia. Kedengeran nggak kalau kita? Kedengeran ya? Pakai ini kedengeran ya? Hah? Oh, gelap. Tadi saya ada yang naik satu orang sih. Kedengeran ya? Kedengeran mungkin sekarang. Kemudian terkait khobar yang berupa sibul jumlah, ini ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan terkait khobar yang berupa sibul jumlah. Antum bisa lihat halaman 24, bisa lihat halaman 24 catatan yang B dan yang C ini harus diperhatikan. Nanti karena kita akan sering mendapatkan di dalam naskah-naskah yang khobarnya berupa sibul jumlah. Catatan yang pertama yang terkait dengan khobar yang berupa sibul jumlah, jika khobar berupa sibul jumlah dan mubtadanya dia ma'rifat, maka boleh antara mubtada dan khobar itu diawalkan atau diakhirkan. Jadi kalau ada khobar berupa sibul jumlah dan mubtadanya adalah isi ma'rifat, maka antara mubtada dan khobar boleh diawalkan atau diakhirkan. Boleh kita mengatakan fil fasli at-talibu, fil faslinya sebagai khobar, at-talibunya sebagai mubtada, atau kita mengatakan secara hukum asalnya at-talibu fil fasli, at-talibunya sebagai mubtada, fil faslinya sebagai khobar. Dan nanti kita akan banyak dapatkan susunan yang seperti ini. Nanti ada suatu kaidah ya, walaupun ini tidak mesti, tapi golibnya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Nanti kalau kita dapatkan ada isim zahir yang jatuh setelah sibul jumlah. Apabila ada isim dan isim ini jatuhnya setelah sibul jumlah, maka kemungkinan besar isim tersebut sebagai mubtada. Ya, apabila ada isim yang dia jatuh setelah sibul jumlah, jar wa majrur atau dzarab dan majrur, maka kemungkinan besar isim tersebut sebagai mubtada yang diakhirkan. Taib. Adapun catatan selanjutnya, jika khobarnya berupa sibul jumlah dan mubtadanya nakirah. Kalau ada khobar berupa sibul jumlah, mubtadanya nakirah, maka yang seperti ini khobarnya wajib diawalkan dan dinamakan dengan khobar muqaddam, dan mubtadanya wajib diakhirkan dan dinamakan dengan mubtada muakhar. Jadi ini catatan penting yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau ada khobar berupa sibul jumlah dan mubtadanya nakirah, maka keadaan yang seperti ini khobarnya wajib dikedepankan dan dinamakan dengan khobar muqaddam. Contohnya misalnya fil fasli talibun. Fil fasli sebagai khobar, talibunnya sebagai mubtada. Maka yang seperti ini, talibun ini yang sebagai mubtada wajib diakhirkan dia. Enggak boleh kita mengatakan talibun fil fasli, enggak boleh. Kalau kita mengatakan talibun fil fasli, berarti ini termasuk dari contoh yang salah. Kenapa? Karena khobarnya berupa sibul jumlah dan mubtadanya nakirah, maka wajib diakhirkan mubtadanya. Ini sampai sini bisa dipahami insyaallah ya. Terkait masalah mubtada dan khobar, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Secara kaidah insyaallah bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita masuk kepada latihan. Latihan nomor 5. Benarkan apa yang antum lihat salah. Kita langsung kerjakan bareng-bareng aja, biar cepet ya. Nomor 1, al-qadi adilun, adilatun. Ini benar atau salah? Salah, jelas. Salahnya dari sisi mana? Salahnya dari sisi mana? Jenisnya. Beda antara jenisnya.
Mubtadanya bentuknya di sini jenisnya adalah mudzakkar, adapun khobarnya itu bentuknya muannas. Berarti yang benar bagaimana? Al-qadi adilun. Kemudian yang kedua, al-muslimuna sabirun. Al-muslimuna sabirun. Al-muslimuna sabirun ini benar atau salah? Jelas salahnya. Salahnya dari sisi mana? Jenisnya sama. Ya, dari bilangannya. Salahnya dari sisi bilangannya. Berarti yang benar bagaimana? Al-muslimuna sabiruna. Jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna sabiruna, atau yang kita rubah mubtadanya. Kalau yang dirubah mubtadanya berarti dijadikan isim mufrad. Al-muslimu sabirun. Kemudian yang nomor 3, al-kitaba jadidani. Ini jelas akan salahnya ya. Yang benar bagaimana? Al-kitabani jadidani. Tapi kalau mubtadanya tetap kita jadikan isim mufrad. Yang benar bagaimana? Yang sempurna, jangan langsung jadidun. Al-kitabu jadidun. Di sini kan dibaca al-kitaba ya. Kan salah dia. Mubtada itu rafa. Dia isim mufrad berarti harus dibaca dengan dhamma. Yang nomor 4, Fatimatu jamilun. Yang benar? Fatimatu jamilatun. Al-fata mustahidatun. Yang benar? Al-fata mustahidun. Nomor 6, at-talibatani hadirani. Hah? Masa benar? Coba. Gimana Pak? At-talibatani hadirotani. Itu kalau secara bilangannya sama-sama musana, tapi ini salah dari sisi jenisnya. Kalau at-talibatani ini mudzakkar muannas, kalau hadironi ini mudzakkar. Ya, boleh kita rubah ini, salah satunya boleh. Boleh kita rubah khobarnya. Kalau yang dirubah khobarnya berarti apa? At-talibatani hadirotani. Kalau yang kita rubah mubtadanya berarti apa? At-talibani hadirani. Yang nomor 7, al-muslimatu qanitatun. Yang benar? Qanitatun. Dijadikan jamak muannats salim. Al-muslimatu jangan ditanwin ya, ada alnya. Al-muslimatu qanitatun. Tapi kalau mubtadanya yang kita rubah berarti bagaimana? Al-muslimatu qanitatun. Baik. Nomor 8, abaka ghaniyatun. Yang benar? Hah? Terkecoh. Abuka ghaniyun. Ya. Abaka ghaniyatun salah. Abaka kan ini maksudnya kan adalah mubtada. Sementara aba ini kan termasuk dari al-asmaul khamsah. Kalau al-asmaul khamsah alamat rafanya dengan waw, berarti abuka ghaniyun. Ya, abuka ghaniyun. Nomor 9, at-talibani qaimun. Yang benar? At-talibani qaimani atau at-talibu qaimun. Baru yang nomor 10, salah atau benar nih? Al-auladu la'ibatun. Al-auladu la hah? Ya satu jamak taksir, ya satu jamak muannats salim. Kalau dari sisi bilangannya sama-sama jamak. Tapi kalau sisi jenisnya beda, dia hukumnya jamak mudzakkar salim. Jamak apa? Ya di al-aulad karena dia menunjukkan laki-laki ini ya. Maka yang benar apa? Al-auladu laibuna. Dijadikan jamak mudzakkar salim. Al-auladu laibuna. Bukan laibatun tapi laibuna. Taib nomor 6. Benar atau salah susunan mubtada dan khabar di bawah ini? Nomor 1, kitabut tauhidi mufidun. Benar atau salah? Benar. Ya, kitabu sebagai mubtada,
Atau hidi majrur sebagai apa? Mudhafun ilaihi, mufidun sebagai khobar. Yang kedua, aliyun baituha kabirun. Benar atau salah? Salah. Yang benar berarti bagaimana? Aliyun baituhu kabirun. Aliyun sebagai mubtada. Mana khobar dari aliyun? Baituhu kabirun. Berupa apa ini khobarnya? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Baitu dibaca baitu kenapa tuh? Kenapa baitu dibaca baitu? Sebagai mubtada. Ya, kalau kabirun dibaca kabirun sebagai apa? Khobar. Khobar dari mana? Khobar dari baitu. Adapun khobar dari ali mana? Jumlah ismiyah. Baituhu kabirun. Di sini seharusnya baituhu bukan baituha. Kenapa? Karena kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah, dia harus mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Nomor 3, akha Muhammadin goniyun. Salah atau benar? Salah. Yang benar aku Muhammadin. Ya, aku Muhammadin. Nomor 4, fil baiti waladun. Benar atau salah? Fil baiti waladun, benar atau salah? Ini barusan kita bahas. Benar. Benar, Pak. Yang salah kalau waladun fil baiti. Nomor 6 itu salah. Iya. Ini kan khobarnya berupa sibhul jumlah. Kalau khobar berupa sibhul jumlah dan mubtadanya itu nakiro, maka memang mubtadanya itu harus di akhir. Kalau fil baiti waladun, benar ini sudah. Fil baitinya sebagai khobar, waladunnya sebagai mubtada muakhar yang hukumnya apa? Wajib. Wajib diakhirkan. Kenapa? Tadi kaidahnya sudah kita jelaskan. Karena khobarnya sibul jumlah dan mubtadanya nakiro. Baru yang nomor 6 itu waladun fil baiti salah. Yang benar al waladu fil baiti. Dikasih al, atau seperti nomor 4 fil baiti waladun. Yang benar seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi diperhatikan nih. Kalau khobarnya sibul jumlah, mubtadanya nakiro, maka mubtadanya wajib diakhirkan, nggak boleh di depan dia. Kemudian yang nomor 5, Zaidun amamal masjidi. Benar insyaallah ya. Nomor 6 tadi sudah kita bahas. Nomor 7, at-tauhidu asasuhu al-amalu. Benar atau salah? Benar atau salah? Tauhid itu adalah pondasinya amal. Benar nggak? At-tauhidu sebagai apa? Mubtada. Mana khobarnya? Jumlah ismiyah. Asasuhu al-amalu. Asasuhu al-amalu. Berarti karena khobarnya berupa jumlah ismiyah, berarti di dalam khobar ini harus mengandung apa? Domir yang kembali kepada mubtada. Makanya asasuhu. Asasu dibaca asasu sebagai mubtada, al-amalu dibaca al-amalu sebagai khobar. Nomor 8, at-talibu mustahidatun. Benar atau salah? Salah. Yang benar at-talibatu mujtahidun. Atau kalau mubtadanya kita ganti at-talibatu mustahidatun. Nomor 9, amamal masjidi zaidun. Benar enggak? Hah? Kok salah tuh piye, Pak? Hah? Sama dengan yang nomor. Hah? Yang benar bagaimana yang benar kalau nomor 9 tuh? Kalau seperti ini kan boleh dibolak-balik. Iya. Kalau nomor 4 kan wajib. Kalau nomor 4 waladunnya itu wajib diakhirkan. Kalau nomor 9 sudah jelas benarnya. Kita mengatakan amamal masjidi zaidun benar. Kita mengatakan zaidun amamal masjidi juga benar. Kenapa benar? Karena mubtadanya ma'rifat. Barusan tuh dibahas tuh. Ya, kalau khobarnya itu sibul jumlah dan mubtadanya ma'rifat, maka antara mubtada dan khobar itu boleh dibolak-balik, boleh. Boleh antum mengatakan amamal masjidi zaidun, boleh. Boleh antum mengatakan zaidun amamal masjidi, boleh. Bisa dipahami ya Pak Wahyudi ya? Baik. Kalau nomor 10, zaidun qaiman, salah. Yang benar zaidun qaimun. Baik, kita masuk pada halaman yang selanjutnya 30. Perhatikan.
Ada yang coba mau baca? Coba. Monggo. Siapa Mas? Kalau mau bisa berani, nggak usah takut. Coba Pak Saiful. Bismillah. At-tauhidu fadluhu 'azimun wa huwa aujabul wajibati wat-tauhidi asasu. Itu Anda garis bawahi nggak Pak? Berarti kan itu jumlah baru Pak. Ya. Jadi asasu atau asasun? Asasun kadang nggak ada alif lamnya. Wa tauhidu asasun li jamil a'mal. Cara bacanya sudah benar ya. Antum perhatikan. At-tauhidu fadluhu azimun. At-tauhidu, kenapa dibaca at-tauhidu? Sebagai mubtada. Maka dibaca at-tauhidu, jelas tuh. Dari mana kita tahu dia adalah sebagai mubtada? Isim ma'rifat terletak di awal jumlah. Setiap mubtada kan butuh khobar. Ini ana garis bawahi ya. Kira-kira khobar dari at-tauhidu itu mana? Apakah fadluhu saja atau azimun saja atau fadlu azimun khobar dari at-tauhid? Fadlu azimun. Berupa apa ini? Jumlah ismiyah. Ya toh? Makanya dalam kalimat fadluhu azimun itu mengandung domir yang kembali kepada tauhid. At-tauhidu fadluhu azimun. Tauhid itu keutamaannya sangatlah besar. Ya, jadi kita enak nih kalau sudah bisa kaidahnya. Oh, ini at-tauhidu fadluhu azimun. Ini kan kita bahas mubtada dan khobar ya. Kalau kita lihat nanti, antum coba lihat halaman 25. Lihat halaman 25 tentang ringkasan penjelasan mubtada khobar itu. Nanti dia nggak lepas dari 6 bentuk ini nih. Susunan mubtada khobar nggak lepas dari 6 bentuk ini. Berarti pada kalimat at-tauhidu fadluhu azimun seperti bentuk yang nomor 3. Muhammadun abuhu tabibun. Ya, sama. Yang khobarnya berupa jumlah ismiyah. Taib, at-tauhidu fadluhu azimun. Kemudian wa huwa aujabul wajibati. Itu Anda garis bawah itu. Berarti itu jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Huwa. Isi ma'rifat yang terletak di awal jumlah huwa. Domir apa namanya? Domir apa namanya? Munfasil. Rafa munfasil fi mahali raf'in sebagai mubtada. Mana khobar dari huwa? Aujabu. Isim tafdil. Ikut wazan af'alu. Al-wajibati nanti sebagai mudhafun ilaih. Wa huwa ini domir. Maksudnya domir ini kembalinya kemana? Huwa ini kembalinya kemana? At-tauhid. Sehingga kita artikan itu. Dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ya, karena khobar itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya terletak setelah kalimat itu atau adalah. Wa huwa aujabul wajibat. Dan tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian tadi dibaca wa tauhidu asasun. Itu Anda garis bawahi cuman kalimat at-tauhidu asasun. Berarti ini jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kenapa dibaca at-tauhidu? Kenapa dibaca at-tauhidu sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Ya dari mana kita tahu dia mubtada? Isi ma'rifat terletak di awal jumlah. Kemudian mana khobarnya? Asasun. Adapun kalimat li jamil a'mal ini muta'alliq saja, jar wa majrur. Ya, sebagai pelengkap kalimat. At-tauhidu asasun li jami'il a'mali. Dan tauhid adalah asas, pondasi, dasar li jami'il a'mali bagi seluruh amalan. Seperti itu. Enak toh? Ya, taib. Enak kalau sudah bisa baca enak. Selanjutnya, monggo. Coba nggak salah nggak apa-apa, namanya juga belajar.
Monggo siapa yang mau nih? Hah? Pak Imam baca Pak. Belum bisa? Hah? Pas saya lagi Pak. Monggo Pak. Lihat. Wadiduhu asyirku. Itu Anda garis bawahi ya. Berarti itu jumlah ismiyah. Wadiduhu. Itu kan dotnya sudah Ana kasih harokat itu. Wadiduhu asyirku. Kenapa dibaca diddu? Sebagai mubtada. Emang diddu itu isi marifat po? Hah? Isi marifat po? Marifatnya dengan apa? Disandarkan kepada isim marifat. Ini susunannya mudhof wa mudhofun ilaihi. Domir hu di situ berarti domir apa namanya? Domir yang bersambung dengan isim. Mutasil yang mana? Mutasil itu ada 3. Jer mutasil, mudhofun ilaihi. Ya, wadiduhu ini ma'rifat, didu ini ma'rifat. Kenapa? Karena bersambung dengan isim ma'rifat. Mana khobar dari diduhu? Asyirku. Ya khobarnya, jadi khobarnya ini bentuknya juga ma'rifat. Dan itu tidak masalah. Walaupun kebanyakan secara umum khobarnya itu bentuknya nakirah biasanya. Wadiduhu asyirku. Hu ini kembali ke mana? Domir hu kembali ke mana? At-tauhid. Didu itu artinya apa? Apa artinya didu? Lawan. Wadiduhu asyirku. Dan lawan tauhid itu adalah syirik. Dan lawan dari tauhid adalah syirik. Wa huwa a'dhamu al-muharramat. Kenapa dibaca a'dhamu Pak Saiful? Sebagai khobar. Mana mubtadanya? Huwa mubtadanya. Dan dia, maksudnya dia ini siapa? Kesirikan. Kembali ke syirik dan ke tauhid. Ya, wa huwa a'dhamul muharramati. Dan syirik adalah sebesar-besar keharaman. Baca lagi Pak Saiful. Yang lainnya masih malu-malu kucing. Wasirku a'dhamu dzambi usiyallahu bihi. Jelas ya dibaca sirku sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? A'dhamu. Kenapa dibaca dzambi bi? Mudhafun ilaihi. Ya. Kemudian lafzul jalalah Allah dibaca Allah karena nanti dia sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Wasirku a'dhamu dzambi usiyallahu bihi. Hi nanti kembali kepada asyirku. Jadi kita harus pintar-pintar mengembalikan domir ya. Dan syirik adalah sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengan kesyirikan tersebut. Atau dengan bisa juga kembali kepada adzambi. Yang Allah dimaksiati dengan dosa tersebut, yang dimaksud dosa itu adalah kesyirikan. Dan syirik wasirku a'dhamu dzambi usiyallahu bihi. Dan syirik adalah sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati. Kenapa kita artikan di? Kenapa kita artikan di? Karena majhul. Kalau maklum biasa kita artikan me. Yang Allah dimaksiati dengan syirik tersebut. Kemudian waman, baca Pak Saiful. Asroka Pak. Ini maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Naat dari sirkan. Yang mukhalla ini sebagai khobar. Mukhalla itu mukhalla. Ya mukhalla itu isim maf'ul dari khallada yukhallidu takhlidan. Mukhallidun mukhalladun. Dikekalkan. Makanya dia isim maf'ul, makanya nanti dikekalkan. Waman asraqallaha syirkan akbara. Dan barang siapa, man di sini adalah man syarat. Nanti
Man syarat di sini dia sebagai mubtada. Man syarat dia sebagai mubtada. Adapun khobarnya adalah fi'il syarat dan jawabnya. Khobar dari man ini adalah dari kalimat asroka sampai fa huwa mukhalladun finnar. Ya, fi'il syarat dan jawabnya. Seperti kalimat misalnya man jadda wajada. Maka isim syarat. Maka man di sini sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah fi'il syarat dan jawabnya. Jadda wajada. Taib. Artinya waman asraka Allah syirkan akbara. Dan barang siapa yang dia melakukan kesirikan kepada Allah dengan kesirikan yang besar, fahuwa sebagai mubtada, maka dia mukhalladun, dikekalkan di dalam neraka, dikekalkan di dalam neraka. Baca lagi Pak Saiful. At-tauhidu nikmatun azimatun fa idza manna fi'il. Ini sebagai fa'il, Pak. Wa hafidhaha ilman wa amalan. Baik. Fa'alaihi. Oh, lihat, perhatikan sebelumnya. Ini akan Anda garis bawahi ya. Al-khawfu di sini dia jatuh setelah sibul jumlah. Alaihi jar majrur. Kenapa dibaca al-khawfu? Sebagai apa dia? Mubtada. Tadi sudah Anda jelaskan tuh. Kalau ada isim dhahir seperti ini, dia jatuh setelah jar wa majrur atau sibul jumlah, maka kemungkinan besar dia sebagai mubtada. Makanya dibaca apa? Fa'alai al-khawfu. Ya, min zawali hadhihi ni'mati bi ma'rifati ma yudaduha wa huwa asirku wal khawfu minhu. At-tauhidu sebagai mubtada. Mana khabarnya? Nikmatun. Nanti azimatun sebagai naat. At-tauhidu nikmatun azimatun. Tauhid itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Tauhid adalah kenikmatan yang sangat besar. Fa idza manallahu biha 'alal abdi. Maka jika Allah memberikan karunia biha, ha ini kembali ke mana? Salah kalau kembali ke tauhid. Ni'matun azimatun, makanya ha. Kalau tauhid harusnya apa? Hu. Nah, ya, kembali ke ha. Salah. Kita kalau salah mengembalikan nanti salah maknanya. Fa idza manallahu biha 'alal abdi, jika Allah memberikan karunia biha dengan kenikmatan yang besar tersebut, 'alal abdi atas seorang hamba, wa hafidhaha dan hamba tersebut dapat menjaga kenikmatan tersebut yang besar itu, dia diberikan, ada seorang hamba diberikan karunia oleh Allah nikmat yang sangat agung ini. Allah jadikan dia sebagai orang yang bertauhid. Wa hafidhaha, dan hamba ini dia dapat menjaga nikmat tersebut baik secara ilman dan amalan. Dia terus belajar tauhid, dia berusaha mengamalkannya, maka kalau kondisinya dia seperti ini, fa alaihi al-khawfu. Apa artinya fa alaihi al-khawfu? Maka wajib baginya untuk takut. Min zawali hadhihi ni'mati. Min zawali, kenapa zawali ada huruf jar? Hadhihi dia mudhafun ilaihi, ya, kepada zawal an-ni'mati nanti sebagai badal dari hadhihi. Maka dia harus takut dari hilangnya kenikmatan ini. Bagaimana bentuk takut dia kepada nikmat yang agung ini jangan sampai hilang? Bi ma'rifati ma yudaduha, yaitu dengan mengetahui sesuatu yang menjadi lawan dari kenikmatan yang agung tersebut. Apa yang menjadi lawan dari tauhid? Wa huwa asyirku, yaitu kesirikan. Wal khawfu minhu, dan juga wajib bagi dia untuk takut dari kesirikan. Ya, enak toh Pak? Iya, enak aja lah. Enak ya. Tapi langsung Anda baca, antum perhatikan ya. Perhatikan nih. Lubsul halqati wal khayti. Ini anak ininya tak garisnya agak panjang ya.
Biar nggak bingung tuh. Nanti kira-kira mana khobarnya nih? Lubsu itu sebagai apa? Mubtada. Halqati itu mudhafun ilaih. Wal khayti nanti sebagai atop. Atop ke al khayti. Wa nahwihima juga atop. Memakai gelang dan benang. Lubsul. Dibaca lubsu sebagai mubtada. Isim ma'rifat terletak di awal jumlah. Ma'rifatnya dengan apa ini lubsu? Karena dia disandarkan kepada isim ma'rifat al-haqati. Memakai gelang dan benang wa nahwihima dan juga semisalnya liraf'il bala'i yang tujuannya untuk mengangkat musibah au daf'ihi atau mencegah musibah atau mengangkat atau mencegah musibah minal umuri adalah termasuk dari perkara-perkara. Ana artikan apa? Adalah termasuk dari perkara-perkara allati tunafi at-tauhida yang dapat menafikan tauhid au kamalahu atau kesempurnaan tauhid. Mana khobar dari lubsul halqati? Khobarnya adalah sibul jumlah minal umuri. Karena khobar itu artinya apa khobar? Yang melengkapi makna mubtada. Yang biasanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jatuh setelah kalimat itu atau adalah. Makanya kita lihat. Ya, tatkala kita sudah bisa menentukan khobarnya minal umuri, maka perhatikan terjemahannya. Lubsul halqati memakai gelang wal khayti dan juga memakai tali wa nahwihima atau yang semisal keduanya liraf'il balai au daf'ihi untuk mengangkat musibah atau mencegah musibah minal umuri adalah termasuk dari perkara-perkara allati tunafi at-tauhida yang dapat menafikan tauhid. Perhatikan Mas. Kita kembali mengingat tentang isi mausul. Iya. Mana isi mausul? Allati. Setiap ada isi mausul ada apa namanya? Silah mausul. Mana isi mausul dari allati? Tunafi atau hida. Tunafi atau hida. Dibaca atau hida kenapa ini? Nanti dia sebagai maf'ulun bi. Taib. Di sini isi mausulnya berupa apa? Isi mausul dari allati berupa apa? Jumlah fi'liyah. Ya toh? Kalau isi mausul berupa jumlah fi'liyah harus mengandung apa? Domir. Yang kembali kepada isim mausul. Mana domirnya? Mustatir. Takdiruhu hiya. Kembali kepada allati. Ya, allati yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara. Minal umuri termasuk dari perkara-perkara yang dapat tunafi tauhida, dapat menafikan tauhid au kamalahu atau menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, au ini huruf atop. Kamal ini kok dibaca kamala karena dia atopnya ke tauhid. Hu kembali kepada tauhid atau dia menafikan kesempurnaan tauhid. Fa alaina. Alaina ini apa ini? Alaina apa ini? Sibul jumlah. Setelah itu ada isim. Berarti kira-kira dibaca ru, ra atau ri? Ru sebagai apa? Mubtada. Nah, ini sering kita dapatkan nih. Ya. Jadi sering kita dapatkan kalau ada sibul jumlah, setelah itu datang isim dhahir, maka kemungkinan besar isim tersebut sebagai mubtada. Fa alaina al-hadaru min dzalika. Ya, maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dari yang demikian itu, wajtinabuhu, dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Ini atapnya ke al-hadaru. Wajtinabuhu ini atapnya ke al-hadaru. Kemudian kita baca selanjutnya at-tamimatu. Kenapa dibaca at-tamimatu? Mubtada. Mana khabarnya? Syai'un. Ya, at-tamimatu syai'un yu'allaku alal aulad. Perhatikan. Kenapa Anda baca dia majhul? Yu'allaku. Ya, ini kan fi'il madi ya, fi'il mudhari. Ikut wazan kan fa'ala yufa'ilu. Allaqa yu'alliku. Tapi di sini Anda baca majhul. Dan seringnya kalau ada fi'il mudhari, setelah itu datang setelahnya jar wa majrur atau sibul jumlah, maka biasanya fi'il mudhari tersebut dibacanya majhul.
At-tamimatu syai'un. Tamimah adalah sesuatu yu'allaku, yang digantungkan alal auladi, pada anak-anak. Tamimah adalah sesuatu yu'allaku, yang digantungkan alal auladi, kepada anak-anak. Wa hukmuha, kenapa dibaca hukmu? Mubtada. Mana khobarnya? Syirkun. Nanti asgoru sebagai naat. Wa hukmuha, ha kembali ke mana? Ha lo ya, coba kembalinya ke mana? Tamimatu. Makanya ha. Mu'annas toh? Tamimatu mu'annas, ada ta marbuto. Wa hukmuha, dan hukum dari tamimah sirkun asgoru, adalah syirik asgor. Hukum memakai jimat itu syirik asgor. Kapan? Idza taqada annaha sababu minal asbabi. Jika dia pemakainya meyakini bahwasanya jimat tersebut hanya adalah sebab dari sebab-sebab. Wa hukmuha sirkun akbaru, dan hukumnya adalah syirik akbar idza taqada annaha tanfa'u bidzatiha. Jika pelakunya meyakini bahwasanya jimat tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Taib ini sudah adanya, ada dulu. Setelah itu kita sedikit jelaskan tentang isim kana dan khobar ina. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan sedikit. Kita bahas sedikit tentang ismu kana wa akhwatuha. Di antara isim yang dibaca rofa yang ketiga setelah kita membahas mubtada dan khobar adalah ismu kana wa akhwatuha. Isim kana dan saudara-saudaranya. Adapun poin-poin insya Allah kita akan jelaskan pada pembahasan isim kana dan saudara-saudaranya ini. Ini ada 8 poin pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian ismu kana. Apa itu isim kana? Antum perhatikan poin yang pertama. Isim kana adalah, kita langsung lihat terjemahannya. Isim kana adalah setiap mubtada yang masuk atasnya kana atau salah satu dari saudara-saudara kana. Dan isim kana selalu dalam keadaan marfu. Isim kana adalah setiap mubtada yang masuk atasnya kana atau salah satu dari saudara-saudara kana. Dan isim kana ini selalu dalam keadaan marfu. Penjelasan dari pengertian di atas, antum perhatikan. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa kana dan saudara-saudaranya masuk pada susunan mubtada dan khobar. Sehingga pembahasan isim kana sangat erat kaitannya dengan pembahasan mubtada dan khobar. Kalau antum sudah paham mubtada dan khobar, bagaimana cara menyusun mubtada khobar, ketentuan-ketentuan mubtada khobar, maka tatkala kita membahas isim kana dan juga khobar ina nanti akan mudah sekali. Mudah. Yang beda nanti tatkala mubtada dan khobar kemasukan kana, nanti kana punya amalan. Itu yang harus perhatikan. Pada pembahasan isim kana dan saudara-saudaranya hanya ada 2 yang harus perhatikan. Yang pertama, apa itu amalan kana? Yang kedua, antum hafalkan saudara-saudara kana. Itu aja. Adapun sisa pembahasannya itu cara menyusun isim kana, macam-macam isim kana, macam-macam khobar, pembahasannya sama dengan mubtada dan khobar. Ya, jadi kalau antum sudah paham terkait dengan susunan mubtada dan khobar, tatkala kita membahas isim kana dan saudara-saudaranya itu, maka sangat-sangat mudah. Karena kana ini dia masuk pada susunan mubtada dan khobar. Yang antum harus perhatikan adalah amalan kana dan saudaranya itu apa? Kita lihat poin yang kedua. Amalan kana dan saudara-saudaranya. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa kana dan saudara-saudaranya itu masuk pada susunan mubtada dan khobar. Kana dan saudara-saudaranya itu dia masuk pada susunan mubtada dan khobar. Adapun amalan kana dan saudara-saudaranya, tatkala dia masuk kepada susunan mubtada dan khobar, dia memiliki amalan. Apa itu amalannya? Yaitu merofakan mubtada dan dinamakan dengan isim kana, dan menasabkan khobarnya dan dinamakan dengan khobar
kana. Tapi perhatikan, ada kalimat Muhammadun mustahidun. Muhammadun mujtahidun. Muhammadun sebagai apa? Mubtada. Mustahidun sebagai apa? Sebagai khobar. Sekarang kita bahas kana. Kana ini dia masuk pada susunan mubtada dan khobar. Tatkala kana ini dia masuk pada susunan mubtada khobar, karena itu punya amalan. Apa amalannya kana? Merofakan mubtada, ya dia jadi rofa dan menasabkan khobar. Ini jadi nasab, menasabkan khobar. Jadi apa? Kana Muhammadun mustahidan. Kana Muhammadun mustahidan. Muhammadun, ya Muhammadun mustahidun tatkala kemasukan kana, yang awalnya namanya mubtada khobar, nanti dia berubah nama. Muhammadun sebagai ismu kana, ada mustahidun sebagai khobar kana. Seperti itu aja. Ya, jadi kalau ada susunan mubtada dan khobar kemasukan kana, maka kana dia memiliki amalan. Dia merofakan mubtada dan menasabkan khobarnya. Kalau ada kalimat misalnya, ini kita ganti ke dalam bentuk musanna. Muhammadani mujtahidani. Mujtahidani, mujtahidani. Muhammadani mubtada, mustahidani sebagai khobar, sama-sama isi musanna. Tatkala susunan mubtada khobar ini kita masukin kana, jadinya apa? Kana Muhammadani, apa terusnya? Mujtahidaini, kan isi musanna. Isi musanna kan alamat menasabnya dengan ya mustahidaini. Al muslimuna soimuna, kaum muslimin itu berpuasa. Al muslimuna soimuna. Kalau kita masukin kana bagaimana? Kana al muslimuna soimina. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ini? Mudah insyaallah ya. Jadi kana itu masuk pada susunan mubtada dan khobar. Tatkala kana masuk kepada susunan mubtada dan khobar, maka kana memiliki amalan. Apa itu amalannya? Amalan kana adalah merofakan mubtada dan dinamakan dengan isim kana dan dia menasabkan khobar. Intinya merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Tatkala mubtada dan khobar kemasukan kana, maka nanti namanya berubah. Bukan mubtada khobar lagi. Mubtada berubah menjadi isim kana dan khobarnya berubah menjadi khobar kana. Coba untuk lihat poin yang ketiga. Cara menyusun isim kana dan khobarnya sama, harus sama di dalam bilangan dan jenisnya, sama intinya. Ya, jadi kalau antum sudah paham susunan mubtada dan khobar, maka pembahasan ini mudah sekali. Tinggal antum pahami, hafalkan amalan kana itu apa. Kemudian yang kedua adalah antum menghafal saudara-saudara kana. Kenapa dinamakan dengan saudara kana? Kenapa? Karena dia beramal seperti amalan kana. Tugas antum dihafalkan ini. Insyaallah besok kita akan jelaskan. Ada pertanyaan sampai sini? Fungsinya maksudnya apa? Kana. Kana itu dia nanti fungsi, di antara fungsinya untuk menunjukkan akan istimror, senantiasa. Misalnya ada kana Rasulullah, adalah Rasulullah, beliau selalu bersiwak sebelum sholat misalnya. Pada ada kalimat kananya. Kana Rasulullah, maka itu nanti bermakna istimror, senantiasa. Senantiasa adalah Rasulullah SAW. Tatkala ada kananya, maka itu menunjukkan akan senantiasa Rasulullah melakukan yang demikian itu.
Ya pasti di sana nanti ada faedah-faedah yang lainnya. Salah satunya adalah menunjukkan istimror dan juga menunjukkan akan suatu penekanan. Kalau kita mengatakan misalnya Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kalau kita tambahkan kana, jadinya apa? Kana Muhammadun Rasulullah. Maka itu ada penekanan. Adalah Muhammad itu, beliau adalah seorang Rasul. Ya, itu adanya unsur penekanan di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Itu ya. Dan nanti saudara-saudara kana pun memiliki makna yang berbeda-beda ya. Ada saudara kana yang menunjukkan waktu, yang menunjukkan peniadaan, menunjukkan perubahan, menunjukkan istimrar senantiasa, menunjukkan selama. Ini dari saudara-saudara kana. Hah? Iya, adalah Muhammad. Kalau kita kan Muhammadun mustahidun kan artinya apa? Muhammad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau ditambahkan kana, maka biasanya diterjemahkan itu adalahnya didahulukan. Adalah Muhammad itu, dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Jadi ada unsur apa? Ada unsur penekanan di dalamnya. Dan biasa di dalam bahasa Arab seperti itu. Di dalam bahasa Arab itu, kalau ada tambahan dari tambahan kata, itu biasanya ada tambahan makna. Atau ada satu kalimat yang dia tidak seperti biasanya, pasti nanti ada tambahan makna di dalamnya. Itu di dalam bahasa Arab seperti itu. Seperti asalnya mubtada adalah di depan, khobar di belakang, kan itu ya. Tatkala nanti susurannya khobarnya di depan, mubtadanya di belakang, maka ada tambahan makna. Nanti menunjukkan akan pembatasan. Ada lagi? Tidak ada insyaallah ya. Jadi terkait masalah isim kana dan saudara-saudaranya yang antum harus perhatikan, minimalnya ada dua ya antum harus perhatikan. Yang pertama adalah amalan kana. Amalan kana itu apa? Insyaallah mudah ya, merafakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan yang kedua adalah antum hafalkan saudara-saudara kana. Dan tentunya juga nanti antum hafalkan itu tatkala isim kana, tatkala mubtadanya itu berupa domir. Di situ ada rumusnya tuh pada halaman 33 tuh ya. Kalau misalnya ada soal antum mustahiduna, antum kan mubtada ya, mustahiduna sebagai khobar, masukin kana. Apa? Antum mustahiduna, masukin kana. Jadinya apa? Ada tuh, ada rumusnya tuh. Kalau antum, kana ditambah antum menjadi apa? Kuntum. Kana ditambah antum menjadi apa? Kuntum mustahidina. Nah, itu ada rumusnya tuh pada halaman 33. Nah, ini pun harus diperhatikan nanti. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.